Membunuh tanpa senjata, pasukan senyap tepat, marinir TNI lumpuhkan KKB. Dengan ini, mungkin tak banyak yang tahu bahwa militer Tentara Nasional Indonesia TNI memiliki pasukan berbahaya yang dapat menghancurkan musuh dengan senyap tepat tanpa menggunakan senjata api. Pasukan senyap berbahaya ini biasa disebut dengan Gung Ho. Pasukan ini dimiliki Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Nah, baru-baru ini penerangan Brigadir Infanteri Brigif 2 Marinir menyiarkan sejumlah foto yang memperlihatkan sosok dari pasukan Gung Ho Marinir. Dilansir Viva Militer, pasukan Gung Ho Marinir diabadikan saat sedang muncul di atas sebuah pohon yang disebut-sebut berada di Gung Ho Marine Sport Center GMSC Yonif 1 Marinir Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Jika dilihat sekilas, atribut pasukan Gung Ho Marinir lebih mirip penembak gitu. Mereka menggunakan pakaian kamuflase yang biasa dipakai para sniper di TNI. Namun yang membedakan adalah Gung Ho Marinir bertugas menghabisi musuh tidak dengan senjata api, tapi melainkan dengan panah. Brigif 2 Marinir menyebut bahwa Gung Ho yang muncul di atas pohon itu merupakan prajurit hantu laut dari Batalion Infanteri Yonif 1 Marinir. Dia berada di pohon untuk melakukan latihan memanah. Adapun memanah yang dilakukan dari jarak 50 meter, sehingga pemanah dituntut untuk menjaga keseimbangan badan dan konsentrasi penuh karena pohon yang menjadi pijakan para pemanah bergoyang kena angin, kata Komandan Yonif 1 Marinir Letnan Kolonel Mar Ahmad Haris Mohyidin. Untuk memanah musuh dari atas pohon bukan perkara mudah. Karena itu dalam latihan tersebut Gung Ho harus berkonsentrasi tinggi serta ketenangan dalam membidik sasaran dan dari dalam parit dengan rintangan lorong buatan. Selain mengandalkan keahlian memanah, ternyata Gung Ho Marinir memiliki kemampuan membunuh musuh dengan mulut. Jadi mereka ternyata juga dipersenjatai dengan sumpit. Sumpit adalah senjata tradisional yang digunakan oleh suku Dayak Kalimantan untuk berburu binatang sebelum mengenal senjata modern. Selain itu juga sumpit termasuk senjata rahasia untuk membunuh musuh secara rahasia dan senyap serta tersembunyi, kata Letkor Mar Ahmad Haris Mohyidin. Pada latihan tersebut, prajurit Yonif 1 Marinir menggunakan sumpit dari dalam tanah yang tersamar untuk melumpuhkan musuh dengan jarak 30 meter dengan sasaran balon. Hadapi KKB, Mabes Polri siagakan 1000 personel BRIMOB ke Papua. Melansir dari Niaga Asia, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Mabes Polri menyiagakan sebanyak 1000 personel BRIMOB Nusantara untuk dikirim ke Papua apabila terjadi peningkatan gangguan keamanan. Kapolri sudah menyatakan akan menyiagakan 1000 personel BRIMOB Nusantara yang dapat sewaktu-waktu diterbangkan ke Papua, ungkap Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fakhri SIK, dikutip dari antaranews.com Rabu 11 Januari 2023. Diketahui saat ini ada dukungan Kompi BRIMOB Nusantara dikerahkan untuk memperkuat pengamanan di wilayah hukum Polda Papua. 1000 personel BRIMOB Nusantara yang disiagakan oleh Mabes Polri itu di luar personel Satuan Tugas Damai Kartens. Lebih lanjut, Irjen Pol Matius De Fahiri menambahkan dari laporan yang diterima terungkap mereka yang tergabung dengan kelompok kriminal
adalah pemuda tanggung yang seringkali melakukan aksi kriminal yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok tersebut. Apabila Pemda dengan semua tokoh turun tangan merangkul mereka, diharapkan mengurangi gangguan keamanan, dan anggota Satgas Damai Kartens sudah dikirim ke Oksibil dan berharap situasi Kaptibmas di wilayah itu dapat segera kondusif, jelas Kapolda Papua. Diketahui situasi Kaptibmas di Papua, Kapolda mengatakan realitas kondusif walaupun ada daerah yang terjadi peningkatan gangguan keamanan seperti Kabupaten Pegunungan Bintang. Sehari sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dalam kunjungan kerja di Papua mengatakan akan membentuk Polda baru di 4 daerah otonom baru DOB di wilayah Papua. Dengan adanya penambahan 5 wilayah DOB, tentunya Polri persiapkan untuk di wilayah pemekaran tersebut yang nantinya di ibu kota provinsi akan ada Polda baru kita siapkan, jelas Kapolri. Kapolri menjelaskan Polri juga akan membuka proses rekrutmen personel yang akan ditempatkan di 4 Polda baru tersebut. Diharapkan dengan penambahan personel tersebut nantinya akan semakin dapat melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat setempat. Tentunya untuk mengisi perkuatan dari Polda tersebut, kita harus mempersiapkan diri mulai pangkat bintara dengan melakukan rekrutmen tambahan maupun rekrutmen khusus tutup Jenderal Polisi Bintang 4 itu.